Shalom Bapak Ibu, haleluya, kita ketemu lagi ya. Tidak satu kebetulan kita bisa datang di rumah Tuhan hari ini. Kita percaya semua itu karena kebaikan Tuhan, amin. Yes, amin. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan suara-suara bagi Tuhan, haleluya. 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 Mari silakan dulu Bapak Saudara. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Kami cukup menjawab syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat anugerahmu, buat penyertaanmu Tuhan, yang terus selalu menyertai setiap kehidupan kami. Sampai saat hari ini Tuhan kami boleh rasakan Tuhan, Kau sungguh luar biasa, Kau sungguh baik Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, di bawah korban syukur kami, di bawah hati kami. Kami mau memuji dan menekan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan kami dilawat Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan lebih lagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terus beracara Tuhan. Kau yang berambil alih ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan yang begitu baik. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh besar. Kami kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah sumber kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku Tuhan. tempat Perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
Mari jemaat Tuhan bersama dengan berdiri, kita akan puja ini dengan penuh hati kita. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami percaya Tuhan, kami takkan goyah. Aku takkan goyah. Aku tak. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatan. Mari dengan iman katakan, Tuhan adalah perlindungan bagi setiap kita saat badai menerpa. Saat badai menerpa, katakan aku takkan goyah Tuhan. Takkan goyah, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit darimu. Begitu besar kasih-Mu, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sejauh langit dari bumi Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu.
kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari lebih sungguh lagi dengan sejauh langit, sejauh langit. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dari Begitu besar kasih-Mu Tuhan. begitu besarnya Mari angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Penuhi kami Tuhan, hati kami penuhi kami. Amin. menyembah-Mu, Sejauh langit, sejauh langit. Amin. dari bumi, Begitu besar. begitu besarnya kasih. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Kami adakan pujian kami Tuhan. Pujian bagimu, Lebih lagi Tuhan, Tuhan. nama-Mu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, Yes Lord. Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian
Sama-sama katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian amin. Tuhan pujian hanya bagimu. Amin. Tuhan namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Katakan Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak di. Sekali lagi katakan, sungguh namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Jemaat saja katakan glory. glory, glory. Puji. Kita katakan lebih tinggi lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Kami yang saat ini sakit, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyanyikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Haleluya. Puji. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kalau saudara percaya katakan amin. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah penyembuh kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Kami yang saat ini datang dengan kelemahan tubuh. Kami
kami akan kuat bersama Tuhan Yesus. Kami yang saat ini sakit, kami akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang minggu ini. Kau menyertai kami. Di setiap apapun kegiatan kami ya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Di setiap suka dan duka kami, Engkau ada berserta kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa. Kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Sebelum kami berdoa syafaat, mari Tuhan kuduskan setiap kami. Tuhan pulihkan setiap kami. Tuhan sembuhkan hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang kami perbuat sengaja maupun yang tidak sengaja ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan, ampuni kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau buka suara. Kita mau buka suara kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya harap kita tidak ada yang berdiam diri. Sama-sama kita berdoa. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Berseru, berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari kita mulai doa kita. Bapak, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Shalom untuk bangsa Indonesia. Kedamaian-Mu ya Tuhan ada atas bangsa kami. Kemuliaan-Mu ya Tuhan ada atas bangsa kami. Tuhan memberkati setiap para pemerintahan kami ya Tuhan. Dari presiden sampai terbawah sekalipun ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Bagaimana mereka boleh ya Tuhan mengelola bangsa kami seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan memakai para pemimpin kami ya Tuhan dengan kasih daripada Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kedamaian atas bangsa kami. Tuhan memberkati setiap hasil-hasil laut, hasil-hasil alam di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kekayaan Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan memberkati setiap warga Indonesia. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan memberikan penghiburan bagi kami. Tuhan memberikan kami kecukupan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan ya Tuhan, membawa Indonesia lebih dekat kepadamu Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa ya Bapak, kami boleh mencari terang dan garam dunia ya Tuhan. Kami boleh menjadi suratan yang terbuka bagi sekeliling kami Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini sedang beribadah. Kita berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, di Indonesia ini, bahkan GBI. Mari kita buka suara. Bapak, kami menyerahkan ya Tuhan, gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini, yang ada di Indonesia ya ini ya Tuhan. Tuhan memberkati gembala-gembala sidang, menjadi gembala yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Gembala yang mewartakan setiap kebenaran ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati gereja Betel Indonesia ya Bapa. Tuhan memberkati ketua BPH kami, ketua BPD kami, ketua BPD-BPD yang lain ya Tuhan, di seluruh kota-kota, di seluruh provinsi-provinsi. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan. Mereka boleh menjadi pemimpin yang benar. Mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala senior kami GBI Petamburan ya Tuhan. Tuhan memberkati Oma Oli ya Tuhan. Tuhan memberkati Pendeta Yosafat Mesak ya Tuhan, dan seluruh jajarannya di mereka di sana ya Bapak. Tuhan memberkati mereka. Mereka boleh menjadi GBI Petamburan, menjadi percontohan bagi gembala-gembala cabang yang lain ya Tuhan Yesus. Terutama untuk GBI Gading Serpong di tempat ini ya Tuhan. Mari jemaatku, mari jemaat-jemaat, kita boleh sama-sama berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Tuhan memberkati untuk GBI Gading Serpong ya Tuhan. Shalom untuk gereja kami di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan berkati Mother ya Tuhan, Ibu Jenny ya Tuhan Yesus. Di dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan memberkati, setiap kesehatannya Tuhan memberkati. Tuhan memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia boleh menjadi pemimpin yang bijaksana di dalam nama Tuhan
kami percaya Tuhan, Tuhan juga memberkati tim pengembalaan di tempat ini. Mereka boleh membantu ya Tuhan Yesus. Ibu Gembala kami, seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Tuhan memberkati setiap para pelayanmu di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh menjadi pelayan yang excellent di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga ya Tuhan, setiap seluruh jemaatmu di tempat ini ya Tuhan. Mereka yang saat ini sedang sekolah, adik-adik kami super kids ya Tuhan dan teens. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan, Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati generasi muda di tempat ini, youth ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami boleh menjadi tiang-tiang gereja-Mu yang kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi generasi muda yang memberi contoh yang baik untuk generasi muda yang lain di luar sana ya Bapa. Tuhan memberkati setiap pasangan suami istri. Mereka boleh bergandengan tangan menjadi keluarga yang harmonis, yang humoris di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh bergandengan tangan untuk sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini setiap doa kami. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, hari ini kami juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengembalikannya dengan ucapan syukur. Karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Meskipun rintangan, meskipun banyak musuh, Tuhan ada tetap di pihak kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Kaulah sumber kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, Beribu rebah di kiriku, bermasa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Kaulah sumber kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun musuh di depanku, Rintangan, menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersama dengan kami Engkau Tuhan. bersamaku. Amin. Beribu rebah, Beribu rebah di kiriku, bermasa di
hebat, amin. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Mari juga sembah Tuhan. Mari menari buat Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat terkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat terkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur Siapa? nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. oh tinggikan, Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. tinggikan kembali. Haleluya. Haleluya, saya dulu itu. Tenang dulu. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau yang telah berjanji takkan pernah mengingkari Tuhan. Kami percaya kesetiaan-Mu sungguh terbukti bagi setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang terus berharap, anak-anak-Mu yang terus percaya, terus bersandar penuh hanya bagi-Mu saja Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menolong.
sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, Selamanya bukan saja melayani, mengasihi-Mu. tiada Tuhan Tiada Tuhan seperti-Mu. seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Satu dalam ketakutan Tuhan, Aku dalam ketakutan, Engkau hadir di sisiku Tuhan. hadir di sisiku. Engkau berkata jangan takut, Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. selamanya Selamanya Kau ingat setia Tuhan. bukan setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Allahku yang setia. Mari senang buat, mari senang berdiri. Katakan Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari Tuhan kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya Selamanya Kami kan setia melayani-Mu bukan Tuhan. setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari katakan dengan lembut dan depan Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Sungguh terbukti di sepanjang hidup. Mari lebih sungguh lagi katakan untuk selamanya. Selamanya Kami kan setia Tuhan. bukan setia, Melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang Mari sama-sama katakan, Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar seluruh pujian-pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Kami tahu Engkau ada bersama kami saat ini. Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu pada siang ini. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mudah memahami firman-Mu, sehingga waktu kami meninggalkan ruangan ini, kami mendapat pemahaman yang benar akan firman Tuhan dan berani hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan setiap hari. Tuhan, tolong kami. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tema khotbah kita hari ini adalah tentang persembahan dan persepuluhan. Ya. Ketika kita membaca tema kita hari ini, akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita. Apa ini? Persembahan dan persepuluhan. Karena ini agak sensitif ya, mengenai uang. Ya, ini mengenai uang, sensitif sekali. Lanjut. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selanjutnya Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, ini adalah kunci kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu boleh tidak sepaham dengan saya, tapi saya akan membawakan kebenaran ini. Ya, mungkin ada banyak hamba-hamba Tuhan bahkan menghindari ayat ini. Karena ada juga orang yang berpikir ini sensitif banget ketika mendengar Maleakhi 3 ayat 10. Wah, ini untuk gereja ya, ini untuk memperkaya gereja, ini untuk memperkaya pendeta. Itu keliru ya. Makanya kita mau belajar. Kita akan belajar, saya akan coba kupas tentang persembahan dan persepuluhan dengan sangat-sangat sederhana. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Apa itu persepuluhan? Persepuluhan adalah kegiatan untuk memberikan 10% dari penghasilan kita kepada Tuhan, dalam hal ini kepada gereja lokal. Jadi pada zaman dahulu persepuluhan itu atau perpuluhan diberikan dalam bentuk hasil pertanian ya, produk-produk tertentu. Seiring berjalannya waktu, cara ini dianggap kuno, kemudian diganti dengan dengan uang atau dengan digital, bisa ditransfer, kira-kira seperti itu. Ya, lanjut. Kemudian pertanyaannya, apakah wajib memberikan persepuluhan? Ya. Persembahan dan persepuluhan sering dianggap sebagai topik yang sensitif. Nah tadi ya di awal saya sudah katakan, karena ini berhubungan dengan uang. Topik ini merupakan salah satu hal yang seringkali menjadi perdebatan. Bukan hanya di umat Tuhan ya, tapi di hamba-hamba Tuhan juga. Buka YouTube, banyak sekali kontroversi tentang persepuluhan. Apakah di zaman ini persembahan dan persepuluhan masih relevan? Bukankah ini hanya harus dilakukan pada masa perjanjian lama? Lanjut. Persepuluhan yang dicatat dalam kitab Maleakhi 3 adalah sebuah tantangan untuk membuktikan kesetiaan Allah. Jadi bagi kita harus garis bawahi, persepuluhan itu adalah ukuran ketaatan kita kepada Allah. Ukuran ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu boleh
bilang, aku mengasihi Tuhan, aku akan menyerahkan tubuh jiwa rohku untuk Tuhan. Apa yang ada padaku untuk Tuhan. Tapi baca nanti di rumah. Malaikat 3 pasal 3. Itu di situ kita akan menemukan ada hal-hal yang esensi. Ya, kenapa kita harus mengembalikan milik Tuhan. Kemudian untuk persembahan adalah ukuran kerelaan kita. Tadi kalau perpuluhan itu adalah ukuran ketaatan kita kepada Tuhan, kalau untuk persembahan adalah ukuran kerelaan kita kepada Tuhan. Persepuluhan bukanlah sebuah prinsip bisnis rohani yang ketika kita mengembalikannya, ya, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah secara berlipat kali ganda. No, bukan bisnis rohani. Jadi ketika kita mengembalikan persepuluhan, itu memang kita harus mengembalikan itu. Siapa di sini yang sepakat bahwa hidup kita dan apa yang menjadi milik kita sampai saat ini adalah kepunyaan Tuhan seluruhnya? Siapa yang sepakat? Angkat tangannya. Kita sepakat kan? Jadi pengenalan kita kepada Tuhan itu menentukan bagaimana kita harus bertindak, Bapak Ibu. Ketika kita kenal Tuhan sungguh-sungguh, cara nyanyi kita pun juga beda. Amin. Bapak Ibu, kelihatan sekali. Ya. Begitu juga ketika kita memberi persembahan atau mengembalikan persepuluhan. Itu kaitannya dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Kita yakin betul bahwa Tuhan itu berkuasa untuk menjaga kita, memelihara kita. Amin. Malaikat 3 ayat 10 harus kita lihat dari kerangka rohani bahwa kita memberikan atau mengembalikan karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berat karena kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, 10% kita kembalikan penghasilan kita, itu hal yang biasa. Kita hanya mengembalikan, bukannya memberi ya, mengembalikan milik Tuhan. Ini prinsip. Lanjut. Tuhan Yesus mengecam mereka yang membayar persepuluhan, tetapi terjebak dalam motivasi ritual legalistik, lalu mengabaikan yang esensi yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kita bisa baca di Matius 23 ayat 23, di Lukas 11 ayat 42. Maksudnya begini, ada orang yang mengembalikan persepuluhan, itu hanya cuma rutinitas biasa. Dia kembalikan karena dari kelebihan dia. Tapi dia mengabaikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Untuk apa dia memberi persepuluhan, kemudian hatinya juga tidak ada kerelaan dengan motivasi yang salah. Dia mengembalikan milik Tuhan karena dia berkelebihan. Apakah Tuhan Yesus dan jemaat perjanjian baru menghapuskan persembahan persepuluhan? Sama sekali tidak. Firman Tuhan mengatakan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Matius 23 ayat 23. Jadi kehadiran Tuhan itu bukan menghapuskan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa di dalam perjanjian lama, ya, sebelum hukum Musa, rupanya persepuluhan itu sudah menjadi tradisi umum yang dilakukan oleh masyarakat Timur kuno pada saat itu. Itu dilakukan di daerah di mana juga Abraham berasal, di Mesopotamia.
Jadi persepuluhan itu sebagai upeti, ya, penyataan bahwa orang itu tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi. Dalam hal ini misalnya kepada raja. Ya, seperti halnya ketika Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Itu bisa dibaca di Kejadian 14 ayat 20, juga dikutip di kitab Ibrani 7 ayat 6 sampai 7. Ya. Demikian juga bagaimana Yakub bernasar di Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Dia juga bernasar untuk mengembalikan dan melakukan persepuluhan sebelum hukum Musa, sebelum Taurat itu berlaku. Jadi persepuluhan itu bukanlah sesuatu yang meniadakan hukum Taurat. Jadi persepuluhan adalah prinsip yang telah dimengerti oleh umat Allah sejak permulaan waktu. Ya. Jadi persepuluhan harus dilaksanakan dengan motivasi kasih dan ketaatan kepada Allah dan perintahnya. Lanjut. Nah, untuk memahami makna persepuluhan, kita dapat meninjau untuk siapa persepuluhan itu diberikan. Kita bisa baca di Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka catat, orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ya, jadi kita belajar memahami makna persepuluhan. Kita lihat dulu nih, kita tinjau untuk siapa sih persepuluhan itu, nanti kita baru akan mengerti. Ya, yang pertama persepuluhan itu diberikan kepada, lanjut, orang Lewi. Persepuluhan diberikan untuk orang Lewi. Siapa orang Lewi? Yaitu mereka yang bekerja di tempat ibadah, sebab mereka tidak bekerja dan tidak memiliki tanah milik pusaka di Israel. Dalam masa sekarang pengertian orang Lewi adalah mereka yang bekerja melayani Tuhan secara khusus, yaitu para pendeta, gembala, para penginjil, guru agama, baik di gereja maupun di lembaga pendidikan, di sekolah atau tempat pelayanan lainnya. Intinya adalah mereka yang melayani Tuhan secara penuh waktu. Yang kedua, pada siapa lagi persepuluhan diberikan? Kepada orang asing. Orang-orang yang tidak termasuk bangsa Israel, tetapi tinggal bersama dengan penduduk Israel. Intinya adalah agar mereka bisa hidup dan makan serta terpenuhi kebutuhan mereka. Di masa sekarang, orang-orang asing itu adalah orang-orang yang berada di sekitar kita, yang hidup dalam kesusahan. Mereka tidak terbatas pada suku, agama, atau ras tertentu. Imigran dan pengungsi itu termasuk dalam kategori ini. Lanjut, yang ketiga, persepuluhan itu diberikan kepada siapa lagi? Kepada janda, yaitu mereka para ibu yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak memiliki penghasilan. Mereka harus diberikan pemenuhan kebutuhan secara ekonomi setiap hari agar mereka tidak jatuh miskin dan tidak sengsara, menderita kelaparan dan tidak punya tempat tinggal. Yang keempat, persepuluhan itu diberikan kepada
anak yatim, yaitu anak-anak yang tidak mempunyai ayah dan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ya, juga diberikan kepada anak-anak yang tidak punya ibu atau yatim piatu. Ya, mereka harus dicukupkan kebutuhannya oleh setiap orang yang diberkati Tuhan secara materi. Yang terakhir, yang kelima, mempersembahkan persepuluhan untuk apa tujuannya? Untuk pengucapan syukur. Nah, hal ini mungkin jarang sekali dibahas, namun tercatat dalam Alkitab sebagai salah satu tujuan persepuluhan. Kita bisa baca di kitab Ulangan 12 ayat 11 sampai 12, Ulangan 14 sampai ayat 22 sampai 29. Saya baca Ulangan 12 ayat 11 sampai 12. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Lanjut. Nah, dengan mengetahui untuk apa dan untuk siapa persepuluhan itu, maka kita dapat mengerti makna di balik persepuluhan. Yang pertama, persepuluhan itu dimaksud agar kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Katakan amin. Semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Nafas kita, kesehatan kita, kekuatan kita, harta kita, ya, materi yang kita miliki, prestasi-prestasi yang kita miliki, semua berasal dari Tuhan. Dan kita harus ingat hal itu dengan cara apa? Memberikan persembahan untuk Tuhan. Di awal tadi saya sudah singgung bahwa keberadaan kita semua karena Tuhan. Yang kedua, agar kita berbelas kasihan kepada sesama kita yang membutuhkan dan mendukung mereka, agar mereka dapat hidup secara baik, terpenuhi kebutuhan mereka secara ekonomi. Yang ketiga, makna di balik persepuluhan, bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, inti persepuluhan adalah kepedulian kita kepada sesama dan mengingat akan Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Matius 23 ayat 23. Lanjut. Nah, dalam kitab Malaki, perpuluhan dibawa ke rumah perbendaharaan. Dalam konteks sekarang ini, rumah perbendaharaan itu bisa berbicara tentang gereja lokal kita, tentang institusi atau organisasi sosial. Jadi gereja yang menerima persepuluhan harus dapat mengatur persembahan persepuluhan ini untuk dibagikan dengan baik kepada mereka yang membutuhkan. Lanjut. Nah, kita belajar tentang prinsip firman Tuhan mengenai persembahan seperti yang diajarkan di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10 sebagai berikut. Yang pertama, menabur secara proporsional. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Bapak Ibu, ini ada 4 kata yang menarik yang menjadi kunci dari ayat ini. Yang pertama, menabur. Ya. Yang kedua, menuai. Yang ketiga, sedikit. Yang keempat, banyak. Nah,
Nah, kalau kita baca ini kerap kali ini dikaitkan dengan apa? Dengan sebuah hal yang berhubungan dengan keuntungan secara finansial bagi sebagian jemaat di luar sana. Betul apa betul? Jadi kalau kita kasih ini, kita akan mendapat ini. Jadi itu timbal balik, itu nggak salah juga. Tapi Rasul Paulus sebetulnya bukan hanya menekankan itu, ya, bukan hanya untuk mendambur dalam bentuk uang harta saja, melainkan lebih daripada itu, karena memang penekanan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus itu kalau kita belajar, kita analisis, ini terkait juga dengan Matius 7 ayat 1 sampai 2. Saya baca, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Jadi bagi Paulus, memberi memang bukan berarti kehilangan, ya, melainkan keuntungan. Tapi di sini Paulus ingin menekankan bahwa poin pembahasannya bukan pada kuantitas, bukan dari besarnya, melainkan kualitas pemberiannya. Ya, ditegaskan juga di ayat selanjutnya di 2 Korintus 9 ayat 7 bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi bukan dengan sedih atau terpaksa. Paulus berbicara tentang mutu, tentang motivasi kita dalam memberi. Lanjut. Sedikit atau banyak dalam ayat ini tidak boleh selalu diartikan sebagai jumlah. Seorang janda miskin yang memberi dalam jumlah sedikit, yaitu 2 peser, justru dipuji oleh Tuhan Yesus. Sebab ia memberi banyak. Ya, dia memberi dari kekurangannya. Markus 12 ayat 41 sampai 44, nanti baca di rumah. Sedikit dan banyak lebih berbicara tentang proporsi, terutama motivasi. Rasul Paulus memakai kata menabur, ya, dalam ayat ini agar kita melihat pemberian bukan sebagai sesuatu yang merugikan, ya, tapi di mana kita kehilangan atau di mana kita kehilangan sesuatu, tetapi sesuatu yang bisa tumbuh di kemudian hari, bukan bagi diri kita saja, tetapi juga bagi orang lain. Makanya pakai istilah menabur. Ya, jemaat Korintus pada saat itu memang pernah menyatakan kesiapan mereka untuk membantu jemaat miskin di Yerusalem. Ya, ini konteksnya seperti itu. Namun seiring perjalanan waktu mereka tidak melaksanakan janji tersebut. Karena itu Paulus meminta Titus dan saudara-saudaranya yang lain untuk pergi mendahului ke Korintus dengan harapan agar jemaat Korintus memenuhi janji mereka untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Konteksnya itu, ya, ketika Paulus menulis 2 Korintus tadi. Paulus ingin memastikan bahwa persembahan yang diberikan adalah persembahan yang murni, sukarela, dan bukan karena keterpaksaan. Lanjut. 2. Menabur dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya, lanjut. Yesus mengajarkan satu kebenaran yang berbeda dengan dunia saat berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Hati-hati dalam mengartikan ayat ini, ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini berlaku untuk petinju juga nih rupanya. Ya. Karena kalau petinju menerima terus, dia akan KO. Ya. Jadi adalah lebih berharga memberi daripada menerima.
Cara kita agar bisa melakukan prinsip ini pertama-tama adalah dengan menyadari bahwa pemberian kita adalah pertama-tama itu pemberian dari Allah. Ya, ini disinggung lagi bahwa seluruh keberadaan kita sesungguhnya adalah milik Tuhan. Jadi kita mampu memberi pun juga sebetulnya kita hanya sebagai pengelola aja di situ. Ya, penata layan, diizinkan Tuhan untuk bisa memberi, jangan sombong. Ya, itu juga milik Tuhan. Kita menjadi murah hati sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, yang rela tanpa paksaan untuk menyerahkan, bahkan Tuhan Yesus itu turun ke dalam dunia. Semakin kita menyadari hal ini, semakin hati kita menjadi rela untuk memberi. Tadi juga saya singgung. Ya, semakin kita mengenal Tuhan kita, ya, akan semakin mudah kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Cara kita bernyanyi, cara kita melayani Tuhan, cara kita memberi, cara kita mengembalikan persepuluhan. Itu semua berawal dari pengenalan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting sekali kita bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, memuji-muji Tuhan, datang kepada Tuhan, penuhi roh kita dengan ucapan syukur, dengan pujian kepada Tuhan, dengan firman Tuhan. Maka ketika kita diperintahkan Tuhan, termasuk kita diperintahkan untuk mengembalikan persepuluhan, itu sesuatu yang mudah bagi kita. Kalau gaji kita masih 300.000, kita kembalikan 30.000, mudah, masih kecil. Gaji kita 10 juta, kita kembalikan 1 juta, udah mikir tuh. Aduh, cukup gak ya? Cicilan rantang dicicil. Handphone. Apalagi tuh. Aduh, banyak cicilan. Aduh, berat hati. Hati-hati. Ya. Apalagi nanti kalau gajinya udah lumayan. Udah 40 juta, dikembalikan 4 juta. Waduh Tuhan, berdoa bergumul. Tuhan colong, Tuhan colong, bukannya tolong lagi, colong. Tuhan colong saya, colong. Dulu waktu susah, dia minta gajinya dinaikkan. Ya, sekarang Tuhan sudah naikkan, mengembalikan per 10%. Jangan sampai nanti Ibu Gembala, Tuhan kembalikan dia pada gaji yang semula. Waduh. Jangan sampai ya itu terjadi. Lanjut. Ketiga, menabur dengan iman. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ketika kita menabur, itu benih sudah disiapkan Tuhan lagi. Menabur, benih sudah disiapkan. Terus berlipat-lipat. Lanjut. Ketika seorang mentaati perintah Tuhan dengan cara memberi atau menabur, sebenarnya dia sedang mempraktekkan imannya kepada Tuhan. Dia memberi dengan prinsip life, yaitu labor, tenaga, influence, pengaruh, finance dengan uangnya, dan expertise dengan keahliannya. Dia tidak menggantungkan imannya kepada pemberian Tuhan, tetapi kepada pribadi Tuhan. Ya. Jadi ada begitu banyak orang yang mencari tangan Tuhan, bukan mencari pribadi Tuhan. Datang ke gereja, nah ini kadang-kadang begitu, ya. Tapi di jemaat ini enggak ada, ya. Di tempat ini enggak ada, amin. Semua datang karena ingin bertemu Tuhan, amin. Bukan karena berkatnya. Percayalah, percayalah ketika kita mencari pribadi Tuhan, berkatnya ikut, amin. Berkatnya ikut.
dan meyakini bagaimana Tuhan sanggup menyediakan benih dan roti bagi hidupnya. Nah, ini luar biasa, itu iman. Iman bicara keintiman kita dengan Tuhan. Iman juga bicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Tadi sudah saya singgung, perpuluhan itu berbicara tentang ukuran ketaatan kita kepada Tuhan. Sedangkan persembahan berbicara tentang ukuran kerelaan hati kita kepada Tuhan. Lanjut. Roma 12 ayat 1 sampai 2 saya baca untuk Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan sebetulnya tidak membutuhkan uang kita, Bapak Ibu. Dia ingin kita datang kepada Dia seutuhnya. Lebih dari itu, Tuhan menghendaki kita berkorban baginya. Lebih dari persembahan uang kita, lebih dari persembahan waktu kita, lebih dari persembahan pengembalian persepuluhan kita, yaitu seluruh hidup kita. Kita harus berikan kepada Tuhan, sebab Ia telah menyelamatkan kita. Kalau kita baca di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita itu miliknya Tuhan. Hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah miliknya Tuhan. Ketika kita tahu hal ini, makanya konsep berpikir kita mestinya berubah. Amin. Jadi apa yang kita miliki sekarang itu miliknya Tuhan. Saya singgung juga di Maleki ya. Ini adalah kunci berkat bagi kita. Saya baca di ayat yang ke Maleki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Ayat 9, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap
supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, ini sumber berkat bagi kita. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk mengembalikan milik Tuhan, lakukan itu. Jadi nggak usah berdebat lagi, lakukan itu. Karena ini firman Tuhan. Omong kosong kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan dan mau menyerahkan keberadaan kita untuk melayani Tuhan. Aku mau melayanimu. Aku menyerahkan tubuh jiwaku untukmu Tuhan. Tetapi engkau tidak berani mengembalikan milik Tuhan yang 10% itu. Omong kosong. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya undang pemain musik. Haleluya. Kami sudah selesai dengar firman Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Kau Allah yang baik, mengingatkan kepada kami untuk kami berani melangkah. Kalau selama ini mungkin kami belum berani untuk mengembalikan persepuluhan, tapi hari ini kami mau belajar. Kami mau belajar Tuhan, mempercayai Tuhan, menempatkan Tuhan sungguh-sungguh sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami mengetahui kunci berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan tuntun kami sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampuni apabila selama ini kami belum mengerjakan, bahkan mengembalikan milik Tuhan. Terima kasih biar firman ini boleh hidup dalam hidup kami. Dan kami mau belajar hidupi itu terus seumur hidup kami. Dan kami mau melatih juga anak-anak kami untuk melakukan hal yang sama. Kebenaran firman Tuhan, dan kami akan lihat terobosan-terobosan sesuai janji Tuhan. Itu menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya.
Berikan kemuliaan bagi cek, oke. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, berdirinya saya di sini saya mengumumkan bahwa minggu depan tanggal 25 September 2022 kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita di tempat ini. Selama 25 tahun lamanya gereja ini berdiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, ini kita ada acara donor darah di pagi harinya tanggal 25 September jam 8 sampai 12 siang. Diundang untuk seluruh jemaat yang mau donor darah, silakan menghubungi kontak personnya yang ada di bawah. Saudari Priski dan Saudari Esther. Nanti akan di-share di grup juga, nanti akan di-scan QR-nya juga boleh nanti ya. Nah, Bapak Ibu, saya undang kita semua bisa hadir dalam donor darah ini. Kita akan menjadi saksi, kita akan menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu kami juga mengumumkan bahwa kita akan ada tukar kado, cross kado. Nah, Bapak Ibu boleh bawa kado untuk seluruh anggota ya. Untuk seluruh anggotanya minimal 25.000. Lebih boleh. Amin. 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 Nah, kita akan memakai dress code juga. Dress code kita adalah abu-abu atau silver. Karena gereja kita 25 tahun. Identiknya dengan silver atau abu-abu. Seperti itu ya. Kita mengundang semuanya untuk hadir. Kita bersama-sama bersuka cita di tempat ini. Ada door prize, ada games. Semangat? Semangat? Tetapi jangan karena tidak ada baju abu-abu, tidak ada kado, Bapak Ibu saudara-saudara tidak datang. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, hari ini kita sudah dapat diberikan kunci agar kita hidup diberkati Tuhan. Siapa yang mau hidupnya diberkati Tuhan? Ya, sebab itu mari kita lakukan, jadi pelaku firman. Dari hal yang kecil, membawa 1/10, itu merupakan tindakan iman kita bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Ada sebuah cerita nih saudara, saya mau cerita dulu sebelum doa berkat. Ya, ada seorang kopral ya, dipanggil sama komandannya. Kopral, sini dulu. Siap komandan. Waktu itu di Amerika lagi perang. Lalu komandan ini bertanya, Kopral, apakah engkau mau berkorban bagi negaramu? Siap komandan. Wah, hebat. Negara kita sedang berperang. Kita butuh orang-orang yang mau berkorban bagi negara kita. Kopral, kalau kamu punya tanah, apakah kamu akan memberikan tanahmu bagi negara? Siap komandan. Hebat. Kopral, kalau kamu punya rumah, apakah kamu mau memberikan rumahmu bagi negara? Siap komandan. Kopral, kalau kamu punya uang banyak, apakah kamu mau memberikan buat negara? Siap komandan. Wah, ini kopral rupanya punya integritas. Hebat juga. Lalu komandan melihat sepatunya si kopral. Dia lihat sepatunya lumayan. Lalu komandan bilang begini, Kopral, apakah engkau mau mengorbankan sepatumu untuk negara? Dia diam. Tidak menjawab. Loh, mengapa kamu ragu Kopral? Bukankah tadi kamu bilang kalau punya tanah kamu mau berikan bagi negara, rumah kamu mau berikan bagi negara? Kenapa sekarang diminta sepatu kamu diam?
Maaf komandan, karena ini hanya satu-satunya milik saya. Hanya ini yang saya punya, sepatu. Jadi kalau gitu tadi apa dong? Kamu mau beri tanah, mau beli rumah? Iya komandan, karena tadi saya tidak punya tanah, saya tidak punya rumah. Saudara, jangan harap kita bisa memberikan tubuh kita, hidup kita bagi Tuhan. Kalau 10% aja kita tidak mau memberikan. Ngomong kosong tadi Pak Epi bilang. Jadi ini adalah bukti ketaatan. Bukti iman kita, bukti kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Ada yang bilang, oh segini aja saya gak bisa hidup. Itu namanya saudara tidak beriman bahwa Tuhan akan sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jangan lupa itu, kebenarannya. Perintah Tuhan apa di situ? Maka, baru di situ maka. Maka apa? Maka apa? Semuanya ini. Nah itu saudara, kuncinya, kisi-kisinya di situ. Ya, taat. Hal kecil 10%, tapi itu adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Tuhan itu suka ada tes-tes gitu ya. Kepada Adam dan Hawa, semua aku berikan kepadamu di taman ini, kamu bisa makan semuanya. Tapi hanya satu pohon yang jangan kamu makan. Apa susahnya, hanya satu pohon gak boleh. Tapi Tuhan mau taat. Tuhan mau tahu seberapa kamu percaya firman-Ku, seberapa kamu bergantung kepadaku. Nah itu saudara. Puji Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Iya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Coba katakan dulu sebelah-sebelah, jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman. Terus katakan lagi sekali lagi. Jangan lupa minggu depan datang. Jangan lupa minggu depan datang. Jam 5 sore. Jam 5 sore, jam 5 ya. Lalu ada lagi. Jangan lupa habis ini daftar donor darah. Jangan lupa habis ini daftar donor darah. Oke, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang Di tengah kegelapan. di tengah kegelapan dunia, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan.
Tuhan, firman-Mu telah mengubahkan kami. Firman-Mu telah membuka paradigma kami. Terima kasih Engkau memberikan kunci bagi kami diberkati. Karena Engkau ingin kami hidup di dalam kelimpahan. Engkau ingin kami hidup bebas dari ikatan mamon. Engkau ingin kami hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Sebab itu ya Bapa, kami melakukan firman karena kami mengasihi Engkau. Karena kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena kami mengenal Engkau lebih dari yang lain. Bahwa Tuhanlah Allah yang mempedulikan kami, yang mencukupkan kami, yang memberkati kami, yang memiliki masa depan kami. Sebab itu ya Bapa, berkati setiap umat-Mu dan buat mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Buat mereka menjadi umat yang beriman penuh kepada Tuhan, yang memiliki kerelaan untuk menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Bukan saja tertanam, tetapi biarlah itu menghasilkan buah, yaitu pertobatan, yaitu pembaharuan hidup. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Berkati HUT kami minggu depan. Rencana donor darah, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Biar kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Engkau memberikan kami kesehatan agar kami bisa membagi kesehatan kami bagi orang lain yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa. Kau pimpin semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati semua panitia agar kiranya mereka boleh melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan berkati. Apa yang mereka usahakan Tuhan buat berhasil. Apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Pekerjaan mereka, studi mereka, anak-anak mereka Tuhan berkati. Keturunan-keturunan umat-Mu Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Sekarang para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dari Roh Kudus akan menyertai kita, akan memimpin hidup kita hari lepas hari, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Apabila kami Tuhan menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan baik.
untuk menggenapi rencanamu, untuk menggenapi rencanamu, untuk menggenapi rencanamu. Silakan bersatu terus sebentar sebelum pulang. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.